warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kakak mau bagi materinya dulu sama kalian ya. Nanti di akhir penjelasan kita ada pertanyaan. Jadi semua harus dijawab, makanya waktu kakak jelasin semua disimak baik-baik ya. Suaranya yang kuat, jangan kayak orang ngantung-ngantung, nggak boleh kayak gitu. Kita lagi belajar nih. Dah. Nah, materi pada hari ini yaitu tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu, maka alangkah baiknya kita mengetahui dulu bagaimana latar belakang peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan dakwah Islam di kota Taif, maka kaum kafir Quraisy menghasut pemimpin dan masyarakat Taif untuk mengusir Nabi Muhammad dari kota Taif. Nah, penduduk Taif itu mengolok-olok dan melempari batu untuk mengusir Nabi Muhammad kembali ke Mekah. Nah, jadi ada seorang sahabat Nabi Muhammad yang bernama Mut'im bin Adi. Nah, beliau ini menjamin perlindungan untuk Nabi Muhammad kembali ke Mekah agar Nabi Muhammad itu bisa meneruskan dakwahnya. Setelah Rasulullah diusir dari Taif, maka semakin meningkat lagi ancaman dan rintangan dari kaum kafir Quraisy di kota Makkah. Nah, akan tetapi Nabi Muhammad tidak pernah berhenti untuk melaksanakan dakwah Islamnya walaupun selalu adanya rintangan dari kaum kafir Quraisy. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merasakan kesedihan dan kesusahan, maka Allah menghibur Nabi Muhammad dengan melakukan perjalanan Isra Mi'raj, yaitu perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, dan Allah juga memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya secara langsung kepada Nabi Muhammad melalui peristiwa Isra Mi'raj. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj itu berasal dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Nah, kakak mau tanya dulu sama Arif, apa itu Isra? Isra, perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari. Nah, Mi'raj itu yang pakai jilbab kuning, apa itu Mi'raj? Yang kuat suaranya, kakak nggak dengar, coba yang kuat suaranya. Dari Masjidil Haram sampai Sidratul Muntaha. Nah, jadi yang dimaksud dengan Isra Mi'raj adalah sama-sama perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Ya. Jadi Isra Mi'raj itu ialah perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Nah, yang kita bahas perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Nah, bagus. Nah, pada malam itu Nabi Muhammad SAW sedang berada hatim dekat Ka'bah. Malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah dan membelah dadanya. Malaikat Jibril kemudian membersihkan dada Rasulullah dengan air Zam-Zam. Kemudian Malaikat Jibril memasukkan hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam bejana emas. Malaikat Jibril mendampingi Rasulullah SAW mengendarai buraq menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, dalam perjalanannya ke Masjidil Aqsa melewati beberapa tempat, diantaranya Madinah, ya, Sina, ya, dan Bethlehem. ya betul. Nah, selama perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat. Nah, ada berapa tempat tadi waktu Nabi Muhammad perjalanan ke Masjidil Aqsa? 4. Coba sebutkan. Ini siapa namanya? Nazar, coba sebutkan 4 tempat tadi yang Nabi Muhammad lewat dari Masjidil Aqsa. Madinah, Terus? Kursina, dan Bethlehem. Ya. Udah sampai di sini ngerti semuanya? Di Nah,
Yang kedua kita bahas perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 dan Sidratul Muntaha. Nah, perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dimulai dari Masjidil Aqsa naik ke langit. Di langit yang pertama, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam. Nah, di langit yang pertama kan malaikat Jibril itu bertemu dengan Nabi Adam. Yang di sebelah kanannya ada hitam-hitam dan di sebelah kirinya juga ada hitam-hitam. Apabila melihat di sebelah kanannya, tertawalah Nabi Adam alaihissalam, dan apabila melihat ke sebelah kirinya, menangislah beliau. Hitam-hitam yang di sebelah kanan adalah cucu dari Nabi Adam yang ahli surga, sedangkan yang sebelah kiri adalah ahli neraka. Di langit kedua, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Setelah memberi salam kepada beliau berdua, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan ke langit ketiga dan bertemu dengan Nabi Yusuf. Dan berturut-turut sampai ke langit ke-7 Nabi Muhammad dan sampai ke langit ke-7 itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, saat sampai di Sidratul Muntaha, terdapat 4 sungai di dalamnya. Ada 2 sungai di dalam dan ada 2 sungai di luar. Nah, kakak mau tanya, sungai yang di luar itu apa nama sungainya? Sungai Nil dan Sungai Euphrates. Ya, betul. Nah, jadi kan ada 4 sungai itu di Sidratul Muntaha. 2 sungainya ada di dalam dan 2 sungainya ada di luar. Nah, jadi 2 sungai yang ada di luar itu namanya Sungai Nil dan Sungai Euphrates. Kemudian dari Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad naik lagi ke Mustawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertemuan ini diperintahkan umat Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Nah, Rasulullah SAW kemudian turun sampai ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Beliau menyarankan untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan umat Nabi Muhammad tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Nah, jadi waktu Nabi Muhammad SAW itu naik ke Mustawa bertemu dengan Allah, Allah itu memerintahkan agar kita ini umat Nabi Muhammad di dunia ini melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Nah, tapi Rasulullah bilang kayak gini, umatku tidak akan sanggup melaksanakannya. Jadi Nabi Muhammad minta keringanan sama Allah agar diturunkannya lah dari 50 itu menjadi berapa hari? 5 kali dalam sehari. Nah, setelah menghadap Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kewajiban sholat menjadi 5 kali sehari semalam dengan membawa perintah Allah Subhanahu wa taala berupa sholat fardu 5 waktulah sehari semalam. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril turun ke bumi. Nah, jadi peristiwa Isra Mi'raj ini ialah peristiwa di mana Nabi Muhammad itu bertemu dengan Allah untuk menyerukan sholat ya. Nah, jadi harapan kakak di sini untuk adik-adik semuanya, jangan pernah tinggalkan sholat. Nah, dulu Allah aja memerintahkan kepada kita itu sholat itu 50 kali kan dalam sehari gitu. Tapi Nabi Muhammad itu ada kasih keringanan gitu. Ya Allah, umatku pasti tidak akan sanggup melaksanakannya. Dalam 50 kali itu sehari semalam tuh gak akan sanggup gitu. Kita tengok banyak orang sekarang 5 kali sehari aja belum tentu dia mau sholat. Kadang subuhnya masih tinggal, zuhurnya masih tinggal. Kadang mungkin sholat 5 kali dalam sehari itu orang tuh gak sholat kayak gitu. Jadi gak boleh ya dek ya. Hukum gak sholat itu apa? Dosa besar kan. Nah, jadi harapan kakak, adik-adik semua jangan pernah meninggalkan sholat. Karena sholat itu ialah kewajiban, itu tiang agama ya. Nah, dan selanjutnya kita bahas kejadian-kejadian dalam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nah, kejadiannya itu yang pertama, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan wajah-wajah malaikat penjaga neraka. Badannya tinggi besar dengan wajah yang seram dan menakutkan. Hal ini menggambarkan betapa kasar malaikat penjaga neraka yang tidak mempunyai belas kasihan kepada orang-orang yang disiksa di neraka. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang membawa daging yang baik dan di sebelahnya ada daging yang busuk. Nah, daging yang baik itu dibuang dan daging yang busuk itu diambil. Kejadian ini menggambarkan orang yang ketika hidup di dunia sering melakukan zina. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri.
Nah, orang itu kesakitan. Terus kalau lidahnya itu terpotong, tersambung kembali, nanti dipotong, sambung lagi, gitu-gitu terus. Yang terakhir, Nabi Muhammad diperlihatkan orang yang memiliki perut yang sangat besar. Orang itu mengalami kesusahan ketika duduk susah, berdiri susah, apalagi untuk berjalan karena perutnya itu besar. Jadi selama perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad ini ditunjukkan kejadian-kejadian yang menyiksa di neraka. Nah, sampai di sini udah mengerti semuanya? Nah, jadi kakak ada pertanyaan untuk kalian. Nah, jadi jawabannya semua ada di materi itu. Kalau tadi nyimak pasti tahu. Ini bagi dua ya. Kongsi-kongsi ya. Dan pertanyaan yang pertama. Ini jawabnya bareng-bareng. Di kota mana Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwah Islam? Kota Taif. Ya. Yang kedua, apa yang dilakukan penduduk Taif kepada Nabi Muhammad SAW? Musim beliau dari kota Taif. Ya, betul. Yang ketiga, atas perlindungan siapa Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah dan meneruskan dakwahnya? Ya, betul. Yang keempat, kapan terjadi peristiwa Isra Mi'raj? Tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Ya, yang terakhir, sebutkan dua sungai yang berada di luar Sidratul Muntaha. Sungai Nil dan Euphrat. Nah, sampai sini sudah paham semuanya? Nah, baiklah. Sekian materi yang kakak jelaskan pada hari ini. Semoga adik-adik semua bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari ya. Nah, ingat apa yang kakak bilang tadi, jangan pernah meninggalkan sholat. Baik, sekian yang bisa dapat kakak sampaikan. Kurang dan lebih kakak mohon maaf. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.